Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So sekalian, Alhamdulillah kita berketemu lagi untuk praktikum yang kedua. Ya, jadi kita akan bicara tentang analisis hazard, analisis bahaya, dan critical control point. Ya, hazard analysis and critical control point. Dalam kuliah sudah sedikit banyak sudah saya jelaskan apa itu HACCP. Tujuannya apa kita mempelajari itu, ya. Jadi kalian orang manajemen agroindustri setidaknya minimal tahu prinsip-prinsip dasar di dalam penerapan HACCP dalam suatu industri, khususnya industri olahan perikanan lah dan perikanan yang paling banyak diterapkan. Tapi bukan berarti istilahnya tidak, tetap saja ya. Ini memang banyak diterapkan, hanya banyak diterapkan di industri makanan dan minuman. Ya, terutama di sektor hasil perikanan, pengolahan hasil perikanan. Ya. Nah, jadi harapannya dari praktikum ini kalian bisa mendeskripsikan, ya. Jadi menyusun HACCP product specification, yang terdiri adalah product description, mendeskripsikan produk. Apa mendeskripsikan produk? Bahannya dari mana, bagaimana cara membuat, dan seterusnya. Jadi kalian kalau mendeskripsikan suatu produk itu harus jelas, ya, bagaimana bahan itu, produk itu dibuat, ya, teknologi apa yang diterapkan, gitu ya. Kalau itu pabrik, bagaimana kapasitas pabrik dan seterusnya. Kemudian kalau spek khusus produknya itu bagaimana daya tahannya, komposisinya apa saja dan seterusnya. Jadi kalian praktikum sudah berupaya. Pak ini kan orang teknologi pangan tidak. Orang manajemen bukan berhal yang tabu mempelajari itu. Kalian harus tahu juga tentang karakteristik produk yang dihasilkan. Saya kan bukan orang TIP, Pak. Tidak. Tidak, kita tidak perlu tahu bagaimana cara membuatnya, bagaimana apa kandungan gizi dan seterusnya, tetapi tahu deskripsi dalam artian ini umpamanya kandungan gizinya apa saja, ya, dah perlu ya, bahannya, pembuatnya apa saja, bahan utama, bahan baku penolong dan seterusnya, ya. Oke. Kemudian membuat alir program proses program. Bagaimana alir program, kan membuat Flowchartnya itu ya, ini kerja kelompok. Nanti silakan diatur ya, mungkin 3 orang 4 orang per kelompok. Nanti teknisi yang akan mengatur itu, ya. Kemudian membuat hazard analysis worksheet. Apa yang membahayakan dalam proses produksi, titik bahaya apa saja, ya. Ya, kalau kemarin sektor perikanan, apa saja sektor bahayanya, bisa kita lihat dari eh, apa namanya, eh, kalau kalau umpamanya produk makanan, apa titik bahaya produk makanan, pembusukan, misalkan gitu ya, keracunan dan seterusnya, ya. Jadi menurunnya kualitas itu karena eh, atau mungkin tercampur bahan asing dan seterusnya. Karena pengolahan ikan itu kan harus cepat, ya. Ya, bahan asing itu macam-macam ya, apakah logam berat lah, ya, kandungan, berapa lama produk itu sudah ditangkap, kalau ikan gitu kan, tidak harus jelas ya. Hazard analysis worksheet harus teridentifikasi dengan baik ya. Dan demikian pula titik kritisnya di mana. Kalau pengalengan ikan jelas itu proses sterilisasi, sistem pasteurisasi itu sangat menentukan. Di situ titik kritis. Tidak semua tahapan proses produksi itu merupakan titik kritis. Kemudian membuat CCP and flow diagram. Ya, bagaimana critical control point kalau itu terjadi, apa cash flow-nya? Bukan cash flow, flow chart-nya, flow diagram.
Ya, yang terakhir adalah control establishment of CCP. Jadi bagaimana pengendalian ya secara komprehensif dari CCP yang akan dilaksanakan ya. Itulah tujuan utama dari praktikum ini. Ya. Secara teori silahkan kalian baca. Dan kalian harus tahu teori-teori yang di praktikum ini menjadi referensi kalian. Hati-hati, referensi kalian di dalam proses pembelajaran ini tidak hanya dari kuliah, dari praktikum sudah dapatkan juga. Ya, tidak yang tidak saya berikan di perkuliahan, di praktikum ini juga bahan pertimbangan juga. Jadi bahan referensi kalian. Jadi katakan, apa nih bahaya? Apakah bahaya dari aspek kimia, biologi, fisika, kimia, tercampur bahan kimia atau tidak? Ya, biologi, apakah tercampur bahan bahan organik yang berbahaya atau tidak? E. coli, ya, kandungan E. coli, Escherichia coli yang membuat makanan kita menjadi yang kita makan menjadi diare gitu ya. Fisik, kenapa kan fisik produk yang dihasilkan bahan baku. Kalau bahan baku yang sudah membusuk, jangan berharap produknya akan baik, ya. Jadi siapa suppliernya dan seterusnya. Jadi kita mencoba mendeskripsikan. Bisa kan mempromosikan? Silahkan produk apa saja. Ya, produk perikanan. Pak, kalau bukan produk perikanan bisa nggak? Silahkan bisa. Ya, saya tidak membatasi hanya produk perikanan. Kalau pengalengan perikanan, pembekuan, ya, kemudian pengalengan pertama bahan-bahan olahan yang berupa pengawetan ya. Kalau yang olahan olahan apa namanya sekali santap itu sekali makan nggak perlu HCCP, paham ya? Misalkan pengalengan gudeg ada itu Bu Citro. Nah silahkan kalian baca itu anak-anak itu yang laporannya PKL. Nah silahkan ya, atau jadi silakan nanti referensinya adalah bisa menggunakan internet, bisa juga dengan laporan-laporan praktik PPKL kakak kelas kalian ya. Ya, identifikasi semua bahaya, identifikasi sumber-sumber bahaya, apa saja bahayanya, apa sumbernya, bagaimana tindakan yang harus dilakukan. Kemudian resiko yang muncul kalau makan bahan bakunya sudah tercemar aspek biologi, aspek kimia, dan terjadi kerusakan secara fisik, misalkan ikannya hancur, memang tidak busuk, cuman hancur, maka mau diolah apapun tetap jelek rupanya. Ya seharusnya gilik, ikannya ternyata bepeng karena dia gencet, misalkan kapal, ya tidak bagus lah. Tentunya ikan yang bentuknya bagus ya, dan masih segar, masih fresh, ditunjukkan dengan dagingnya, insangnya yang masih segar dan seterusnya. Paham ya? Kemudian baru kemudian itu adalah eh, tahapan penetapan CCP, Critical Control Point, titik kendali kritisnya. Ini kita harus tahu di mana titik kritisnya, ya. Jadi di sini memang ada tahapan-tahapan yang kalian harus mempelajari, ya. Ya, misalkan di sini. Maka kerja CCP memang makanya ini kerja kelompok, jangan sendirian. Walaupun satu bidang ilmu anggap kerja kelompok begitu ya, tim HCCP begitu ya. Memang tim HCCP itu tidak bisa hanya satu bidang ilmu. Dan ini basisnya adalah memang orang-orang pengolahan, ya. Nah, kalian pendekatannya dari orang aspek manajemen, ya. Bagaimana mengelola sumber daya itu secara optimal, gitu kan? Kemudian, oke. Nah, semua semua CCP penetapan titik kritisnya apa saja, ya. Coba kalau tidak dikalikan dengan baik, maka akan terjadi kerusakan yang ujung-ujungnya kerugian bagi perusahaan dan juga bisa membahayakan konsumen. Ya, dua sisi ini harus kita amankan. Tim CCP berarti itu ada posisi yang sangat apa namanya, sangat strategis, ya. Oke. Kemudian penetapan batas kritis, critical limit, batas limitnya berapa, ya. Jadi sebagai parameter umpamanya kandungan apa namanya? Kandungan E. coli berapa miligram per, per miligram setelah satuannya toh. Jadi kalau ada apa zat kimia yang apa yang diperkenankan, yang tidak boleh apa tercemar bahan kimia, logam berat misalkan, ya sekian ppm,
itu ada standar, ya. Makanya setiap produk yang kalian nanti deskripsikan, cari SNI. Berapa SNI-nya? Perhatikan berapa SNI-nya, ya. Jadi di situ ada persyaratan teknis, ya. Kita orang manajemen juga harus mau tahu, belajar, gitu kan? Memang tidak sederhana, tetapi minimal kita mendeskripsikan, ya. Kemudian bagaimana cara memantaunya, monitoring, siapa yang melakukan? Memang tim HCCP, bagaimana penjadwalannya, ya. Jadi kalau ikan itu misalkan suhunya, tolong dikendalikan dong. Berapa suhu maksimum, berapa suhu minimum, gitu kan? Ya kalau pasteurisasi kan ada batasannya. Oh, buatan suhunya, pokoknya hantam aja, pokoknya di atas 100 lah, apa? Jangan, gak matang. Ada standarnya. Jadi pada saat pasteurisasi atau pakai steam gitu, jadi berapa suhunya misalkan 145 derajat gitu, itu ada semacam parameter, ada box control, apakah digital atau manual silahkan saja sama aja. Cuman di situ operator harus tahu itu berapa suhunya sampai berapa lama, ya, setengah jam kah, 1 jam kah, 2 jam kah. Kalau itu tidak dikembalikan, ya pekerjaan memang sudah selesai, tapi prosesnya tidak sempurna. Paham ya? Kemudian tahapan berikutnya tahap koreksi. Kalau ada kesalahan, bagaimana? Siapa yang mau mengoreksi? Tahapan apa yang perlu dilakukan perbaikan dan seterusnya, ya. Kemudian baru verifikasi, ya. Verifikasi berarti ini semacam sudah perencanaan, ya. Bagaimana cara mengendalikan keamanan pangan secara efektif. Kemudian bagaimana prinsip-prinsip, ya, di dalam penerapan CCP secara konsisten dan kontinu, ya. Oke. Nah, ada 7 prinsip dalam HCCP yang perlu, ya difahami, ya kan? Ya, dalam kuliah sudah gitu kan? Kemudian, ya, oke, ini dalam konsep HCCP, 7 prinsip HCCP itu harus melingkupi langkah-langkah. Nah, 12 langkah ini harus diikuti. Membentuk tim HCCP dan seterusnya atau sampai mendeskripsikan produk. Kita kan tahapan ini sudah mengisi penggunaan yang dituju bagaimana menyusun diagram alir, memverifikasi diagram alir dan seterusnya sampai menetapkan prosedur verifikasi, ya. Nah, untuk referensi akan saya kirimkan nanti, ya, di dalam Google Classroom ini juga contoh HCCP, dokumen HCCP, oke? Jangan khawatir, kalian mencontoh saja, tetapi diimplementasikan untuk produk apa. Oke? Karena itu format standar internasional. Kita tidak boleh mengada-ada, tidak boleh, ya. Setiap golongan dibagi empat, silahkan diatur, ya. Ya, nanti teknisi yang mengatur itu silahkan aja, ya. Oke, masing-masing kelompok untuk hasil proses produksi yang diputuskan bersama, kemudian langkah-langkah penyusunan SCP, ikuti petunjuk di atas tadi, ya. Dokumen lengkap silahkan dikirim nanti. Kalau ini adalah pandemik, sekarang kita kirim ke Google Classroom, ya. Jadi semua itu. Jadi kita akan memantau, saya kemudian para teknisi juga akan memantau siapa yang tidak mengumpulkan dan sebagainya, sudah kecepatan terlambat dan sebagainya. Kita tinggal meng-add. Kalau tidak jalan nanti. Oke. Oke, sementara itu dari saya. Silahkan untuk lebih lanjut sekalian tanya nanti ke teknisi atau bisa di forum Google Classroom ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.